Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang mana kenikmatan-kenikmatan ini banyak dilalaikan kebanyakan manusia. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan dan kegigihan beliau beserta para sahabat dan istri-istrinya kita masih dapat mempertahankan ad-dinul haqq, ad-dinul Islam hingga detik ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbicara terkait tentang teladan, maka tentu sebagai sosok pribadi muslim kita memiliki satu sosok. Ya, sosok yang begitu luar biasa. Sebagai penutup risalah kenabian, sebagai pemimpin berakhlak mulia dengan segala kemukjizatan yang telah Allah berikan padanya. Ya, siapa lagi kalau bukan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencerminkan kepribadian umat Islam atau umat muslim yang sesungguhnya, sampai-sampai keindahan akhlaknya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki berbudi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia. Surat Al-Qalam ayat 4. Maka tentu kita sebagai umat muslim menjadikan beliau suri tauladan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, yang bagi yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pujian ini tidak akan diberikan atau tidak akan kita temukan kepada risalah-risalah sebelumnya kecuali kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Muslim bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh para sahabat, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah? Karena para sahabat mengetahui ketika di luar Rasulullah begitu santun, begitu lembut, begitu penyayang, begitu baik, begitu berani, begitu tegas. Namun para sahabat tidak mengetahui ketika di dalam rumah. Maka teman-teman sekalian perhatikan jawaban dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran yang nyata sosok Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Sosok yang mengamalkan Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Yang mana akhlaknya itu begitu baik terhadap keluarganya maupun bukan keluarganya. Terhadap teman dan kemudian juga diakui musuh. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah, saksi hidup Nabi yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana ia telah bekerja selama dari umur 9 tahun hingga 19 tahun di rumah Nabi. Ia belum pernah mendengar cacian atau perkataan kasar yang keluar dari mulut Nabi kepada istri-istrinya maupun kepada pembantu-pembantunya. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Begitu luar biasa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi tidak menyukai sesuatu, maka dia tidak langsung mengatakan, "Aku tidak menyukainya." Tidak.
melainkan Nabi akan memberi isyarat dari perubahan raut wajahnya. Maka para sahabat dan kemudian istri-istrinya akan mengetahui, oh ini loh maksudnya Nabi SAW. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita berbicara bagaimana Nabi dalam mempersatukan umat, maka tentu beliaulah panutannya. Meskipun begitu, banyak saja yang membencinya. Ketika di Makkah, Nabi SAW dicap orang gila. Ketika di Taif, Nabi SAW dihinakan, direndahkan, dilempari batu. Namun berbeda, teman-teman sekalian perhatikan perlakuan masyarakat ketika Nabi datang ke Madinah. Nabi begitu disambut, begitu luar biasa. Masya Allah, tabarakar rahman. Nabi SAW ditunggu-tunggu kedatangannya. Karena ketika itu Madinah sedang menghadapi konflik beratus-ratus tahun yang tidak kunjung usai. Pertikaian, pertumpahan darah yang terjadi di sana antara suku Aus dan suku Khazraj. Yang mana ketika itu Madinah membutuhkan sosok yang fatonah dan kemudian tablik yang cerdas dan kemudian penyampaiannya begitu luar biasa, yang amanah dan kemudian siddiq, jujur. Maka Rasulullah Muhammad SAW adalah sosoknya yang tidak memiliki cacat moral sama sekali. Masya Allah, tabarakar rahman. Maka inilah poin pertama teman-teman sekalian, yaitu dengan mengintrospeksi diri sendiri untuk diperbaiki sebelum memimpin orang lain. Inilah kuncinya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua adalah Rasulullah menyatukan perbedaan dalam hal kebangsaan. Kita bisa melihat ketika itu peristiwa Piagam Madinah, yang mana ketika itu Rasulullah Muhammad SAW mengumpulkan para pesohor Madinah, mengumpulkan para petinggi Madinah untuk berkumpul tanpa melihat latar belakang ras, suku, dan agama. Sehingga ketika itu ditekanlah perjanjian tertulis pertama di dunia, yaitu Piagam Madinah, yang mana kesimpulannya adalah menciptakan persatuan nasional dan kemudian solidaritas kaum muslimin harus bersatu untuk memberantas kezaliman, anarkis, dan tipu daya musuh. Masya Allah, tabarakar rahman. Dan terbukti efektif. Dari 47 pasal itu bisa kita tarik kesimpulan adalah sebagai upaya untuk menciptakan persatuan. Masya Allah, tabarakar rahman. Dan kemudian poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu kita khususnya umat muslim harus bersama-sama berpijak dan berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita tidak bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka tentu masing-masing kelompok akan mengklaim dirinya yang paling benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu hizbim bima ladaihi farihun, surat Ar-Rum ayat 32. Dan kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersatu di atas pemahaman Rasulullah dengan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yang mana tali agama Allah ini adalah jalannya Rasulullah dengan para sahabatnya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan dalam dalil yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa yang datang dari Rasulmu terimalah. Wa ma nahakum anhu fangtahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini adalah muhasabah yang begitu luar biasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan kita dari apa yang Allah dan Nabi haramkan atau apa yang Allah dan Nabi larang. Amin, amin ya Rab, ya mujibas sa'ilin. Barakallahu fikum. Apabila ada kesalahan murni pribadi dari saya pribadi, dan kebenaran 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.